dia bersumpah tidak akan membasahi rambutnya kalaulah dia dalam keadaan junub sampai dia memerangi Muhammad. Dan ingat, orang-orang Arab telah terbiasa bersumpah. Terkadang mereka bersumpah dengan nama Allah, terkadang mereka bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Abu Sufyan bersumpah untuk tidak mandi jinabat, tidak membasuh kepalanya sampai dia memerangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka dia ingin segera memerangi Muhammad, ya, untuk menunaikan sumpahnya agar tidak membayar kafarah sumpah. Maka dia siapkan 200 pasukan berkuda untuk dapat melaksanakan sumpahnya, memerangi Muhammad. Berangkatlah dia dengan 200 pasukan berkuda sampai di sebuah tempat daerah pegunungan namanya Nib dari arah Madinah, yang masih di luar kota Madinah, telah berdekatan dengan negeri Madinah. Tapi dia tidak berani langsung menyerang Madinah dengan terang-terangan. Maka dia membuat siasat yang sebenarnya mirip dengan siasat para perampok, tidak dengan terang-terangan. Dia masuk di pinggiran kota Madinah pada malam hari sembunyi-sembunyi. Kemudian dia datang kepada Huyai bin Akhtab, pemimpin orang-orang Yahudi. Lihatlah, orang Yahudi agamanya Ahlul Kitab, orang musyrikin agamanya kufar, musyrik. Tapi untuk menghabisi Islam mereka bersatu. Maka selalu kita tekankan, musuh-musuh Islam itu banyak sekali, dari dalam dari luar. Walaupun berbeda-beda mereka agamanya, sektenya, mazhabnya, tapi bersepakat mereka untuk al-qadha al-Islam, habis Islam. Dia ketuk pintu rumah Huyai bin Akhtab, pemimpin Yahudi. Dia minta agar diberikan kesempatan masuk rumah, berjumpa dengannya. Tapi Huyai bin Akhtab takut melanggar perjanjian dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berangkat kepada Salam bin Mishkam, pemimpin orang-orang Yahudi juga dari Bani Nadir. Dialah pemimpinnya. Maka dia ketuk pintu dan masuk ke rumah Yahudi ini. Kemudian dia dijamu, dia minum khamar, kemudian dia terangkan keinginannya untuk mengecoh orang-orang Madinah. Maka setelah itu dia berangkat dengan sahabat-sahabatnya, melihat keadaan aman, sembunyi-sembunyi mereka masuk ke dalam kota Madinah. Kemudian mereka dapati di ujung kota Madinah yang bernama Al-Arid ada unta-unta kaum muslimin, ada kebun kaum muslimin, kebun kurma kaum muslimin. Maka segera mereka seperti perampok. Mereka bunuh 2 penjaga di sana, mereka ambil kurma-kurma kaum muslimin. Kemudian mereka lari menuju Makkah. Ketika sampai berita ini kepada Rasulullah SAW, segera Rasulullah mengejar Abu Sufyan dengan pasukannya. Namun mereka lari dengan sekencang-kencangnya, sekuat-kuatnya. Saking kencangnya mereka berlari, saking takutnya mereka terhadap kaum muslimin, mereka buang sawik tadi, gandum-gandum mereka yang menjadi bekal mereka, mereka buang. Sepanjang jalan penuh ditemukan kaum muslimin sawik tersebut, gandum-gandum tersebut. Akhirnya mereka pulang karena enggak dapat orang-orang Quraisy, mereka pulang membawa hasil daripada sawiknya orang-orang kufar. Maka itulah perang ini disebut dengan nama peperangan As-Sawiq. Ya, gagal Abu Sufyan untuk memuaskan dahaganya untuk memerangi Muhammad. Dia berlari dengan sekencang-kencangnya. Perang ini terjadi pada bulan Dzulhijjah, tahun kedua Hijriah.
2 bulan tepatnya setelah perangan Badar. Dan ketika itu Rasulullah memerintahkan Abu Lubabah Ibnul Munzir yang menjadi pengganti beliau di Madinah. Kemudian peperangan berikutnya disebut dengan nama Ghazwatu Dhi Amrin. Peperangan Dhi Amr. Dhi Amrin nama tempat, di mana Rasulullah siapkan tentara sebelum Uhud. Hal ini terjadi pada peperangan pada bulan Muharram tahun ketiga, berarti tahun baru. Ya, setelah Dzulhijjah masuk Muharram. Peperangan ini disebut dengan nama Ghazwatu Dhi Amrin. Sebabnya mata-mata Madinah telah mendapatkan informasi yang mereka sampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang-orang Badui Arab yang kebanyakan mereka adalah para perampok dari Bani Tha'labah dan lain-lainnya bersepakat ingin memerangi kaum muslimin di Madinah. Mereka ingin merampok di tepi Madinah. Tadi kita sebutkan itu termasuk daripada musuh Islam yang hidup mereka di atas merampok. Waliyadzubillah. Dan sebagian orang-orang memang ada yang profesinya perampok, sebagai perampok, kerjanya perampok. Waliyadzubillah. Bahkan ada satu kampung itu semua perampok. Ya, beberapa tempat yang terkenal di negeri kita ini dengan bajing loncatnya, terkadang satu kampung itu perampok semua. Subhanallah, mereka beri anak-anak mereka makan, istri mereka makan daripada hasil rampok. Maka keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa 450 tentara, 450 personil pasukan. Ada pasukan pejalan kaki, ada pasukan yang mengendarai kendaraan. Dan beliau tinggalkan Utsman bin Affan sebagai pengganti beliau di Madinah. Di tengah jalan mereka berhasil menangkap seorang musyrik, seorang daripada perampok tersebut yang bernama Jabbar, ya, dari Bani Tha'labah. Kemudian dia ditangkap, dibawa ke Rasulullah, didakwai Islam. Kemudian dia pun Islam dan baik Islamnya. Seorang perampok, ya, walaupun keras hatinya, tapi ketika datang padanya petunjuk kebenaran menjadi lembut dan dia Islam. Bahkan dialah menjadi penunjuk jalan yang membawa Rasulullah dan kaum muslimin ke tempat sukunya sendiri, di mana sarang-sarang mereka. Di mana sarang-sarang mereka. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dan para sahabat. Dengan tiba-tiba mereka telah ada di tempat para perampok ini, Bani Tha'labah. Segera mereka berlarian kocar-kacir, menyebar, lari ke gunung-gunung ketika mendengar kedatangan Rasulullah SAW dan pasukannya dari Madinah. Dan Rasulullah SAW ketika sampai di tempat mereka tidak ada perlawanan, mereka berlarian semua. Sampailah Rasulullah di tempat yang disebut dengan nama Dhi Amrin. Makanya disebut dengan nama peperangan Dhi Amrin. Dan kebanyakan peperangan dalam Islam disebutkan namanya dengan nama tempat. Perang Badar karena terjadi di Badar, perang Uhud karena terjadi di Uhud, ya, perang Yarmuk karena terjadi di Yarmuk, dan seterusnya. Direkatkan dengan nama tempat. Maka pada selama Safar penuh Rasulullah bermukim di sana. 1 bulan penuh lebih. Pada tahun 3 Hijriah Rasulullah bermukim di sana untuk menunjukkan kepada perampok-perampok sejenisnya bahwasanya kaum muslimin kuat, agar orang-orang Arab yang kehidupan mereka dibangun di atas merampok sadar bahwasanya mereka sekarang berhadapan dengan kaum muslimin yang telah memiliki kekuatan besar yang membuat mereka takut. Dan ini adalah merupakan strategi jitu bagi mereka, membuat mereka jera semua. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajmain. Kemudian kita bercerita tentang pembunuhan seorang pemimpin Yahudi yang bernama Ka'ab bin Al-Ashraf. Ini semuanya sebelum peperangan Uhud ini terjadi. Kita sebutkan bahwasanya Ka'ab bin Al-Ashraf ini orang Yahudi yang paling benci kepada Islam, yang paling banyak mengarang syair menghujat Islam, menghujat Rasulullah, melecehkan istri-istri para sahabat, perempuan-perempuan kaum muslimat.
Dalam syair-syairnya dia sengaja membangkitkan semangat untuk memerangi kaum muslimin. Asalnya daripada kabilah Tai, ibunya dari Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir. Ka'ab bin al-Ashraf ini orang yang kaya raya, memiliki harta yang banyak, terkenal dengan kekayaannya dan ketampanannya di bangsa Arab, terkenal dengan fasihnya berbicara dalam syair, seorang penyair, dan dia punya benteng, ya, villa, tapi lebih daripada sekedar villa, benteng di arah timur kota Madinah. Di belakang kampungnya Bani Nadir tepat. Bani Nadir adalah merupakan suku Yahudi juga. Ketika sampai kepada Ka'ab al-Ashraf, kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar menjadi-jadi kemarahannya. Ketika terbunuh pahlawan-pahlawan orang-orang musyrikin, semakin hebat kebenciannya, dan begitulah orang-orang kufar. Begitulah a'daul Islam, musuh-musuh Islam, musuh-musuh Ahlus Sunnah, senantiasa mereka menunggu kabar yang membuat mereka gembira. Sepanjang masa mereka tunggu. Kalaulah kita ditimpa musibah, mereka tertawa, terbahak-bahak, seolah-olah habislah kalian, mampuslah kalian. Mereka senantiasa menunggu. Kalau nggak berani berhadapan, mereka menunggu. Kalau andai kata kita diberikan Allah SWT kemenangan, keluasan, dakwah semakin tersebar, dan seterusnya, mereka akan semakin marah. Begitu juga dengan Ka'ab al-Ashraf. Ketika mendengar terbunuhnya orang-orang kufar Quraisy, dia bertanya dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin pahlawan-pahlawan Quraisy terbunuh? Mereka adalah orang-orang yang mulia di seluruh bangsa Arab. Mereka adalah raja-raja, penguasa manusia. Andai kata benar berita ini, maka demi Allah, kata Ka'ab al-Ashraf, lebih baik ya mati berkolong tanah daripada hidup jika ini benar. Ya. Ini menunjukkan betapa bencinya terhadap berita yang dia dengar. Dan itu biasa, ikhwan rahimakumullah. Apapun yang menimpa kaum muslimin, menimpa Ahlus Sunnah, itu musuh-musuh Islam akan senang. Ya. Rumah antum terbakar, dia akan senang itu. Radio antum terbakar, dia akan tertawa. Biasa itu. Begitulah seterusnya. Maka tatkala telah yakin dia kebenaran cerita yang dia dengar, maka sebagai bentuk kemarahan dia caci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dengan syairnya, ikhwan, yang yang membuat maraknya berkobarnya peperangan pada masa mereka adalah syair. Sebagaimana masa kita ini yang membuat peperangan semakin memicu, berita-berita yang mungkin disebarkan melalui media-media massa, mengadu domba, memfitnah segala macam. Ini akan membuat marak, berkobar. Pada masa mereka nggak ada media massa, nggak ada koran, nggak ada internet. Sekarang internet ini penyebar berbagai macam bentuk fitnah. Ya. Berapa banyak fitnah-fitnah yang membuat berpecah belahnya kaum muslimin dari berita-berita yang enggak jelas sumbernya. Ya, maka antum jangan tertipu dengan berita-berita di internet. Ya, jangan sampai sanad antum haddatsani internet, aku diberitahukan internet. Jangan. Itu isnadnya orang-orang yang jahil dalam beragama. Ya, dari mana beritanya? Dari internet. Siapa membawa beritanya? Pokoknya di internet gue baca. Enggak. Kita harus pakai ilmu, pakai sanad, an fulan. Ya. Maka pada masa Quraisy, pada bangsa Arab, pada waktu mereka, ia menjadi alat untuk memecah belah, melaga, membangkitkan semangat berperang adalah syair. Begitu besarnya peran syair. Ya. Sehingga dalam Al-Qur'an ada disebut dengan yakni surat Asy-Syu'ara, surat para penyair yang biasanya pandainya ngomong saja. Wasyu'ara yattabi'uhumul ghawun, para penyair diikuti orang-orang bodoh. Alam tara annahum fi kulli wadin yahimun, tidak akan kamu lihat di setiap lembah-lembah mereka mengobrol omongan-omongan kosong.
Wa annahum yaquluna ma la yaf'alun, yang mereka senantiasa ngomong apa yang tidak mereka perbuat. Itu kerja penyair. Ya. Mungkin lebih dekat dengan penyair sekarang ini para penyanyi itu. Omong kosong aja itu, cinta-cinta segalanya kuserahkan untukmu. Itu ngomong kosong aja itu. Bualan aja itu, hidup matiku untukmu, itu bualan aja ikhwan. Kita enggak butuh hidup dengan bualan seperti itu. Hidup kita realita, fakta. Ya. Enggak ada itu semua seperti itu. Cinta sejati itu, omong kosong semua itu. Enggak usah mendengar. Dengarkan kitabullah, dengarkan kalamullah, dengarkan kalamu Rasulullah. Itu yang menghidupkan hati. Jangan terpengaruh dengan obrolan-obrolan segala macam bentuk cinta dan serapah segala macam. Enggak ada itu semua. Hidup kita dibangun dari hakikat. Hidup kita bukan sandiwara. Hidup kita bukan sinetron. Ya, bukan telenovela. Hidup kita ini hakikat. Ya. Maka orang yang pagi, sore, siang, malam sandiwara aja dilihatnya, mau jadi apa mereka? Baik. Maka tidak sampai di situ saja. Dia berangkat, Ka'ab ini berangkat ke kota Makkah, menjumpai orang-orang Quraisy, singgah ke pemimpin-pemimpin orang Quraisy, di antaranya kepada Muttalib bin Abi Wada'ah As-Sahmi. Kembali dia sebutkan syair-syairnya dengan lisannya itu, lidahnya. Syair-syair yang membuat gemas orang-orang Quraisy, yang membuat mereka menangisi kembali kekalahan mereka. Ya, disebutkan bagaimana terbunuhnya pahlawan-pahlawan mereka. Dibangkitkan kemarahan orang-orang Quraisy untuk kembali membela dan bertempur melawan kaum muslimin. Subhanallah. Inilah para pengaruh domba ini. Yang kata Nabi, la yadkhulul jannata nammam. Tidak akan masuk surga pengadu domba. Ini mengadu domba. Bukan dia tenangkan, malah dia kobarkan. Karena ada maksud-maksud tertentu tentunya. Untuk menyenangkan hatinya yang telah dipenuhi dengan kebencian terhadap kaum muslimin. Disebutkan syair-syair yang menangisi kematian para pahlawan-pahlawan Quraisy di perang Badar yang dicampakkan dalam sumur. Ya, untuk membangkitkan kemarahan mereka. Untuk membuat kebencian mereka meluap-luap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan syair-syair yang mengajak mereka kembali memerangi kaum muslimin. Ketika di Makkah, bahkan dia berhadapan sama pemimpin orang-orang Quraisy, Abu Sufyan, yang ketika itu masih musyrik. Bertanya Abu Sufyan, subhanallah, antum lihatlah bagaimana orang-orang ahlu kitab ini. Bertanya Abu Sufyan, adinuna ahabbu ilaika am dinu Muhammad wa ashabu? Am dinu Muhammad wa ashabi? Bagaimana pandanganmu? Ka'ab, engkau ahlu kitab, engkau punya kitab. Bagaimana pendapatmu? Apakah agama kami ini lebih baik daripada agama Muhammad dan para sahabatnya? Padahal dia ahli kitab. Kaum muslimin pun merupakan agama yang ada kitab dari langit turun. Tuhan mereka sama, Allah SWT, nabi-nabi mereka semua sama. Apa jawaban Ka'ab ketika ditanya, ayyul fariqaini ahda sabila? Mana di antara kami dengan Muhammad dan sahabat yang lebih mendapat petunjuk, yang lebih benar? Maka jawaban Ka'ab, antum ahda minhum sabila. Kalian itu wahai orang-orang Quraisy lebih mendapat petunjuk, lebih di atas petunjuk daripada mereka orang-orang Islam. Wa afdal, kalian lebih utama daripada mereka. Subhanallah. Kebencian ikhwan. Ketika menuhi seorang, apapun yang dia lihat daripada musuhnya jelek baginya, menutupi semua kebaikan. Islam yang agama tauhid, yang mengajak kepada tauhid, yang mengajak menyembah Allah, yang mengakui nabi mereka Musa alaihissalam. Ketika kaum muslimin datang di Madinah, orang-orang Yahudi berpuasa, Rasulullah bertanya pada waktu itu, puasa apa yang kalian berbuat? Mereka berkata, ini puasa Asyura. Kami berpuasa karena Allah selamatkan Musa dan bala tentaranya dari kejaran Fir'aun. Berkata Rasulullah, kami lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Maka Rasulullah perintahkan kaum muslim berpuasa pada tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Ini Rasulullah memuliakan Musa alaihissalam. Tapi kata dia apa? Agama kalian demi Allah lebih baik daripada agama Muhammad. Lebih utama, lebih di atas petunjuk. Subhanallah. Ini adalah kebencian. Ya. Makanya berkata patah Arab, wa ainu sukhti tubdil masawi. Wa ainu ridha an kulli aibin kalila kama anna ainu sukhti tubdil masawi.
Kalau andai kata kita melihat orang dengan kacamata ridha, ainur ridha, maka semuanya baik kita pandang. Apapun yang dibuat jelek, nampak kita cantik, nampak kita baik. Tapi ainus sukhti, kacamata kebencian, akan menghilangkan semua kebaikan. Enggak ada kebaikan. Ya. Kalau antum udah ridha dengan seorang, apapun yang diperbuatnya antum ridha. Tapi kalau udah benci, apapun dia buat salah semua di mata antum. Ini bahayanya ainur ridha dengan ainus sukhti. Kalau antum udah udah tergila-gila dengan seorang cewek, apapun segalanya, nampak antum indah, cantik semua, semuanya baik. Kalau udah benci, semuanya jelek. Begitu pula lah dengan Ka'ab al-Ashraf, semuanya dia benci daripada kaum muslimin. Maka turunlah ayat yang mengisahkan tentang mereka ini dalam surah An-Nisa ayat 51. Alif Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Tidakkah engkau Muhammad melihat kepada orang-orang yang diberikan bagian daripada Alkitab, mereka beriman dengan jibti, dengan sihir. Taghut, beriman dengan taghut, dengan sembahan-sembahan selain Allah. Wa yaqulun, mereka berkata kepada orang-orang kafir, haula, kalian wahai orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Makkah, ahda minal ladzina amanu sabila, lebih di atas petunjuk daripada orang-orang beriman. Allahu Akbar. Bahaya sekali. Maka jangan sampai antum itu terkena ainur ridha ataupun ainus sukhti. Tapi bersikap adillah. Makanya kita diperintahkan adil walaupun kepada musuh-musuh kita sekalipun. Allah katakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan sampai kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. I'dilu, berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa. Itu lebih baik, lebih dekat daripada ketakwaan. Kalau udah enggak adil, ya udah. Ridhonya berlebihan, semuanya baik. Bencinya berlebihan, semuanya buruk. Pertengahan. Timbang dengan akal yang sehat, timbang dengan agama. Kemudian berangkat kembali dia ke Madinah. Kemudian sampai di Madinah kembali dia sebutkan syair-syair yang mencaci maki, melecehkan, menjelek-jelekkan istri-istri para sahabat dengan lidahnya yang tajam. Mereka andai kata ingin mempermalukan kaum, mereka permalukan perempuan-perempuannya, mereka telanjangi perempuan-perempuannya dengan syair sehingga membuat bergejolak ya kemarahan para prianya. Ketika telah sampai batasnya kesabaran Rasulullah SAW melihat Ka'ab bin Ashraf ini enggak layak hidup, dia katakan, "Man li Ka'ab bin Ashraf?" Siapa yang kira-kira bisa menangani Ka'ab bin Ashraf agar aku merasa lepas beban daripadanya, dari kejahatannya. Man li Ka'ab bin Ashraf? Siapa yang kira-kira bisa menghabisi Ka'ab bin Ashraf? Fa innahu adzallaha wa rasulah, karena dia telah benar-benar menyakiti Allah dan Rasulnya. Siapa? Masya Allah, ini perintah eksekusi ini dari Rasulullah. Siapa kira-kira yang bisa mengeksekusi Ka'ab bin Ashraf? Dia telah menyakiti Allah, menyakiti Rasulnya. Ini ikhwan, balasan bagi orang-orang yang menyakiti Allah Rasulnya adalah eksekusi mati. Tapi ingat, tentunya ada prosedurnya. Pemerintah, pemimpin kaum muslimin yang memerintahkan, bukan sembarang orang. Kalau enggak, kacau balau. Kata Rasulullah, siapa yang bisa mengeksekusi, siapa yang mau mengeksekusi Ka'ab bin Ashraf, dia benar-benar telah melecehkan Allah dan Rasulnya, menyakiti Allah dan Rasulnya dengan lisannya, perkataannya. Perkataan ikhwan berbahaya. Terkadang perbuatan lebih dahsyat daripada pedang. Dampaknya satu negeri bisa hancur par-paran dengan perkataan. Maka telah layak ini penjahat perang untuk dieksekusi mati Ka'ab al-Ashraf. Subhanallah. Makanya berhati-hatilah orang-orang yang berani melecehkan Allah dan Rasulnya, menyakiti Rasulullah, melecehkan Rasulullah. Bagi mereka pedang. Ya. Jangan sampai ada yang melecehkan Rasulullah, melecehkan kitab Allah SWT. Apakah dia, siapapun dia, penyanyikah dia, penyair, nggak pandang bulu kita, pejabat, siapapun juga,
Jangan sekali-sekali melecehkan Allah dan Rasulnya, karena berat hukumannya. Maka segera Muhammad bin Maslamah menyambut tawaran ini. Muhammad bin Maslamah, kemudian Ibad bin Bishr Abu Nailah. Jadi segera menyauti seruan ini Muhammad bin Maslamah, Ibad bin Bishr, kemudian Abu Nailah yang namanya Silkan bin Salamah, yang dia adalah saudara persusuan Ka'ab bin Al-Ashraf, kemudian Al-Harith bin Aus, Abu Isa bin Hibr, dan komplotan ini dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah. Tim inilah yang akan mengeksekusi mati Ka'ab bin Ashraf. Maka ketika itu Muhammad bin Maslamah minta izin kepada Rasulullah agar membuat siasat untuk menghabisinya. Maka dia bersiasat, bertipu muslihat, karena peperangan adalah tipu muslihat, dan ini adalah musuh Allah, ya. Dan ini peperangan, dan ini penjahat perang. Berangkatlah Muhammad bin Maslamah mendatangi Ka'ab al-Ashraf, orang Yahudi ini. Dia berkata, "Inna hadzal rajul qad sa'alana sadaqah wa innahu qad anana." Disebutkan tentang Rasulullah, bagaimana pendapatmu Ka'ab? Orang ini, yakni maksudnya Rasulullah, telah terlampau berlebihan meminta daripada kita harta kita sedekah. Katanya sedekah, membuat kita letih. Berkata Ka'ab, "Wallahi la tumillunna." Berkata Ka'ab, "Oh, kalau begitu, kenapa kau tidak perangi saja dia?" Subhanallah. Ya. Langsung seketika nampak kebenciannya. Ini orang ini, maksudnya Muhammad SAW. Berkata Muhammad bin Maslamah, berpura-pura, ini orang ini telah menyulitkan kita saja. Minta sedekah, minta harta kita. Berkata Ka'ab, kenapa kan perangi aja, ramai-ramai. Berkata ketika itu Muhammad bin Maslamah, tapi sayangnya kami telah mengikuti agamanya. Kami tidak ingin meninggalkan dia sampai kami lihat nanti bagaimana keadaan terakhirnya. Apa yang terjadi dengannya. Karena itu pinjamilah kami dulu. Ya, sebagian daripada hasil panen kurma-kurmamu itu, 1 wasak atau 2 wasak, berikanlah kepada kami pinjaman. Berkata Ka'ab, baik, ku bantu kalian. Tapi kira-kira apa jaminannya? Kata Ibnu Maslamah, apa yang kau inginkan jadi jaminan? Berkata Ka'ab al-Ashraf, jaminkan bagiku istri-istri kalian. Subhanallah. Katanya jaminannya apa? Istri-istri kalian. Berkata Muhammad bin Maslamah, bagaimana kami jaminkan istri kami untuk kamu? Engkau orang yang paling gagah, istrimu yang paling cantik, enggak butuh kau istri kami. Berkata Ka'ab bin Ashraf, iya juga. Kalau begitu jaminkan untukku anak-anak kalian. Apa kata Muhammad bin Maslamah? Anak-anak kami, bagaimana kami mungkin menjadikan anak-anak kami sebagai jaminannya? Dia celah-celah anak-anak kami, enggak ada yang baik, enggak ada yang bagus. Hina rasanya andai kata mereka dijadikan jaminan untuk meminjam 1 wasak, 2 wasak daripada kurma kalian. Ini adalah keinginan bagi kami. Bagaimana kalau andai kata kami jadikan jaminannya, yakni pedang-pedang kami, senjata-senjata perang. Oh, kalau begitu boleh. Maka mereka pun bersepakat, ya, untuk memberikan jaminan tersebut pada hari tertentu. Setelah itu datang Abu Nailah. Yang kedua, Abu Nailah ini adalah saudara sesusuan daripada Ka'ab al-Ashraf. Dia datang menemui Ka'ab. Kembali dia berbicara tentang Rasulullah. Ya. Setelah mereka berbincang-bincang ke sana kemari, berkata ketika itu Abu Nailah, "Waihaka ya ibna al-Ashraf.
Inni qad ji'tu li hajatin uridu dzikraha lak faktum anni. Sebenarnya kedatanganku kemari ada satu hajat. Tapi tolong kau rahasiakan omongan kita ini, jangan sampai tersebar. Berkata Ka'ab, oke, aku sepakati. Berkata Abu Nailah, semenjak datangnya laki-laki ini, yakni Rasulullah maksudnya, bertimpa-timpa musibah datang melanda kami. Gara-gara dia seluruh Arab memusuhi kami. Sepakat mereka untuk menghabisi kami. Gara-gara dia kami diboikot dari semua penjuru. Sehingga anak-anak kami kelaparan. Kami kepayahan. Kemudian terjadilah dialog dengan dia. Sebagaimana dialog dengan Muhammad bin Maslamah. Intinya, udahlah. Dan perangi aja dia semua. Kata Ka'ab, kenapa enggak akan perangi saja dia semua? Kemudian dia katakan, pinjamkan aja lah dulu, pinjamkan dulu. Kami udah kepayahan ini, pinjamkan dulu hasil kurma kalian. Dan dia bilang, aku punya teman-teman yang sepertiku ini, satu pendapat. Intinya apa? Sependapat merasa berat dengan kedatangan Muhammad dan para sahabatnya dengan Islam. Kami kayaknya kepayahan, butuh pinjaman daripadamu. Maka sepakatlah mereka semua. Apa jaminannya tadi? Jaminannya senjata. Subhanallah. Maka pada malam 14 itu pas terang bulan dari bulan Rabiul Awal tahun ketiga Hijriah, berkumpullah komplotan kecil ini. Mereka datang menghadap kepada Rasulullah. Maka Rasulullah mengantar mereka sampai di Baqi' al-Gharqad. Kemudian Rasulullah berkata, berangkatlah kalian, bacalah nama Allah, ya Allah, bantu mereka. Kemudian Rasulullah ke rumahnya dan sholat di sana, bermunajat kepada Allah Rabbnya agar dimudahkan urusan ini, eksekusi ini. Sampailah mereka di benteng Ka'ab. Dari bawah disuruh oleh Abu Nailah. Dari bawah dipanggil, Ka'ab, keluarlah kepada kami. Berkata istrinya, dan ketika itu dia baru saja malam pengantin, malam pertama dari seorang wanita. Ya, kemana engkau suamiku? Pada jam-jam malam seperti ini, kemana kau keluar? Kata istrinya, ku dengar suara ini, aku punya firasat jelek. Ini suara seolah-olah suara yang akan menumpahkan darah. Terdengar daripadanya suara yang akan menumpahkan darah. Berkata Ka'ab, jangan khawatir, itu saudara sesusuanku, itu Abu Nailah dan Muhammad bin Maslamah. Mereka berjanji untuk ketemu kepadaku. Ya. Orang-orang yang mulia seperti ini enggak layak andai kata mereka minta aku untuk datang, tidak datang. Maka dia pun turun. Allahu Akbar. Dan mereka telah buat kesepakatan, komplotan ini buat kesepakatan. Nanti kata Muhammad bin Maslamah, ya, berkata Abu Nailah, nanti jika kalian melihat aku betul-betul telah menguasai dirinya, aku pegang kepalanya kuat-kuat, nah setelah itu serah kalianlah, bunuhlah dia. Jangan sampai kalian melakukan apapun gerakan tanpa aku perintahkan. Turunlah Ka'ab dari bentengnya. Kemudian bertemu dengan mereka, bincang-bincang. Ditawarkan oleh Abu Nailah agar keluar daripada bentengnya. Dia katakan, ya Ibnul Ashraf, hal laka an natamasha ila syi'abil ajuz? Bagaimana kalau kita jalan-jalan malam hari ini? Terang benderang ini, kayaknya bagus kita bicara-bicara. Kita habiskan malam kita ini dengan berbicara-bicara. Kata dia, boleh juga. Berangkatlah mereka. Berjalan-jalan. Berkata Abu Nailah di tengah jalan, ma ra'aitu kal lailah tayyiban a'tar qat. Dia puji Ka'ab, tidak pernah aku lihat malam seperti ini ada yang lebih harum daripada harumnya baumu. Seketika naiklah kesombongan Ka'ab al-Ashraf. Istilahnya bertambah-tambah kesombongannya mendengar pujian tersebut. Banyak orang ikhwan yang gugur ketika dipuji. Maka hati-hatilah antum, jangan puji orang-orang yang bisa gugur gagal dipuji. Jangan banyak muji, nanti gugur dia. Inilah contoh orang-orang yang senang pujian. Sekali dipuji, udah hilang semuanya. Kepalanya pun dia serahkan karena dipuji. Hati-hati antum. Banyak musuh-musuh yang dia trik-triknya dengan memuji-muji antum, menjilat. Hati-hati dengan penjilat, ya, yang lidahnya panjang-panjang. Hati-hati antum.
Bahkan dia jawab, indi a'tar nisa'il Arab. Oh, kalau kalian mau tahu, bahkan istriku adalah istri yang tercantik, wanita tercantik di bangsa Arab. Berkata Abu Nailah, kalau begitu berikan aku kesempatan. Aku ingin mencium rambutmu. Harum rambutmu ini membuat aku begitu senang menciumnya. Bolehkah aku mendekat dan mencium kepalamu? Kata dia, silakan. Maka dia pegang kepalanya, dia cium, ya. Kemudian dia ajak kawan-kawannya, ini cium kepalanya nih, wangi sekali. Mereka pun menciumnya, semakin naik telinga Ka'ab al-Ashraf, semakin menjadi-jadi dia kepongahannya, kesombongannya. Ya, dia puji-puji dirinya. Jalan lagi mereka. Setelah itu dia kembali. Boleh kembali aku cium rambutmu? Silahkan. Kemudian dia cium kembali. Jalan lagi mereka. Supaya jangan curiga dia. Yang ketiga kali, boleh aku cium kembali? Silahkan. Kemudian dia pegang kepalanya. Dia cium pura-pura. Kemudian sekuat-kuatnya dia pegang rambutnya, dia jambak, dia tarik. Kemudian dia katakan kepada kawannya, dunakum aduwallah, sekarang waktunya, bunuh. Seketika mereka siapkan pedang-pedang mereka hunus, mereka tikamkan. Tetapi subhanallah, Ka'ab al-Ashraf kuat sekali dia. Kayak enggak ada arti serangan-serangan bertubi-tubi itu. Sampai akhirnya Muhammad bin Maslamah ketika itu ada cangkul. Pakai cangkul itu dihabisi dia. Subhanallah. Menjerit sekuat-kuatnya. Ka'ab al-Ashraf. Matilah dia. Suaranya ini dengar oleh orang-orang sekitar benteng. Ya. Maka malam hari itu heboh. Masing-masing benteng-benteng itu menghidupkan api. Suara apa yang mereka dengar? Taulah mereka. Ternyata telah terbunuh Ka'ab al-Ashraf. Berangkatlah tim ini menuju Rasulullah. Mereka gorok kepalanya. Mereka sembelih kepalanya. Ini musuh Allah Subhanahu wa taala ini. Mereka berangkat. Ternyata Al-Harith bin Aus terkena sabitan pedang kawan-kawannya sendiri, sehingga dia terluka dan datang terlambat. Mereka tunggu-tunggu, mana ini Aus? Sampai akhirnya datanglah Aus, diikutinya jejak-jejak sahabatnya dalam keadaan terluka. Sampailah mereka kepada Rasulullah SAW. Sampai mereka di tempat Nabi, mereka bertakbir. Rasulullah mendengar takbir mereka. Yakinlah mereka telah berhasil membunuhnya. Dia pun bertakbir. Kemudian dia katakan, aflahatil wujuh, alangkah beruntungnya wajah-wajah kalian ini. Qalu wa wajhuka ya Rasulullah, dan demikian juga wajahmu ya Rasulullah. Kemudian mereka lemparkan kepala Ka'ab al-Ashraf. Inilah taghiyah. Inilah pemimpin daripada orang-orang kufar. Maka Rasulullah memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adapun Al-Harith tadi, ya, yang terluka, Rasulullah ludahi lukanya, maka seketika sembuh dan tidak pernah dia mersakitkan luka tersebut. Taulah orang-orang Yahudi bahwasanya kaum muslimin enggak main-main. Sebelumnya orang-orang Yahudi melecehkan. Antum lihat, ya, ketika Bani Qainuqa diperingatkan Rasulullah, "Hai Bani Qainuqa, hati-hatilah kalian. Jangan kalian melawan Allah dan Rasulnya. Tengok itu orang-orang sebelum kalian, habis mereka semua, orang-orang Quraisy." Apa jawaban mereka? "Ya Muhammad, kau jangan bangga. Orang Quraisy memang orang-orang yang tidak tahu berperang. Tapi andai kata kami, kau akan ketemui kamilah orang-orangnya, kamilah manusianya yang memang berhak dan layak berhadapan denganmu. Orang Quraisy nggak pandai berperang." Itu jawabannya apa? Bani Qainuqa. Tapi Rasulullah masih beri poin karena kemaslahatan. Ya, semakin jadi-jadi mereka, akhirnya Rasulullah usir mereka semua. Ya, ini pemimpin mereka disembelih, dieksekusi. Maka seketika terdiam orang-orang Yahudi. Mereka nggak berani lagi buat macam-macam. Sehingga amanlah kondisi dalam Madinah. Pikir-pikir mereka kalau berani macam-macam, akan bertemui nasib yang tragis sebagaimana Ka'ab al-Ashraf. Diam mereka semua, seperti ular, semua masuk sarangnya, sembunyi semua. Begitulah orang Yahudi. Yahudi itu pengecut, ikhwan rahimakumullah, pengecut. Antum baca dalam surah Al-Hasyr, bagaimana pengecutnya orang-orang Yahudi. La yuqatilunakum, orang-orang munafik pun sama itu. Ya, la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassana. Mereka tidak akan berperang kecuali dari benteng-benteng yang kuat, aw min wara'i judur, dari arah dinding-dinding yang kokoh. Itu mereka itu.
Seketika meredalah segala macam bentuk keinginan-keinginan mereka untuk memberontak, bukan memberontak, untuk yakni mengingkari janji mereka terhadap kaum muslimin. Karena itu berarti telah selesai masalah dalam Madinah. Maka Rasulullah persiapkan dirinya dengan para sahabat untuk menghadapi musuh dari luar Madinah. Bahkan perbuatan ini pun berpengaruh kepada orang-orang munafikin, sehingga mereka semakin mereda, ya. Kemudian ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, pernah juga Rasulullah setelah itu, ya, pada bulan Rabiul Akhir tahun ketiga Hijriah berangkat untuk menaklukkan negeri Bahran, membawa 300 pasukan. Tapi ternyata Rasulullah tidak menemukan musuh di sana. Kemudian kembali ke Madinah. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus yakni satu pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Zaid bin Harithah untuk menghadang kembali kafilah orang-orang Quraisy. Dan ini adalah merupakan peperangan yang gilang gemilang, membawa hasil, kembali melumpuhkan orang-orang musyrikin, orang-orang musyrikin Makkah sebelum peperangan Uhud. Semakin parah keadaan orang-orang musyrikin Makkah. Bagaimana rinciannya? Yang jelas, setelah Badar, orang-orang kafir Quraisy terus-menerus berpikir bagaimana mereka akan mengembalikan kehormatan mereka, ya, bagaimana mereka akan kembali hidup sebagaimana biasa. Apalagi mata pencarian mereka adalah berdagang. Ya, setelah mendekat musim panas, dan tradisi mereka musim panas mereka berangkat berdagang ke arah Syam, melewati Madinah. Musim dingin mereka ke arah Habasyah. Ini sekarang musim panas telah mendekat. Mereka kalau enggak bawa dagangan-dagangan dari Makkah menuju Syam, mereka akan makan modal mereka. Kalau makan modal, habislah mereka. Mereka pikir-pikir ulang, bagaimana caranya ini? Maka semakin bertambah-tambah menjadi-jadi kebencian mereka kepada kaum muslimin. Semakin parah kesedihan mereka, telah terbunuh para pemimpin mereka. Sekarang untuk berangkat ke negeri Syam, mereka pun berpikir-pikir beribu kali. Kalau enggak berangkat, habis modal mereka, habis. Termakan modal. Kalau modal dah habis, bagaimana lagi mau berusaha? Maka berkata ketika itu Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ini yang kita ceritakan, bapaknya Umayyah bin Khalaf yang membunuh Bilal, yang menyiksa Bilal, yang terbunuh pada peperangan Badar dengan saudaranya Ali bin Umayyah. Berkata Safwan bin Umayyah kepada orang-orang Quraisy, karena dia pada tahun ini dipilih orang-orang Quraisy sebagai pemimpin kafilah berdagang yang membawa yakni hasil-hasil perdagangan orang-orang kufar Quraisy ke negeri Syam. Apa kata dia? Muhammad dan para sahabatnya berbahaya untuk misi kita ini, untuk perdagangan kita ini. Kita nggak tahu apa yang kita harus buat sekarang. Apa yang kita harus perbuat yang akan lepas daripada Muhammad dan para sahabatnya? Padahal mereka senantiasa akan menunggu, mengintai kita di tepi pantai sana, arah ke Syam. Mereka tidak pernah tinggalkan tepi pantai. Bahkan orang-orang di sekitar tempat sana, daripada para orang-orang Arabi Badui yang dahulu kita katakan hidup mereka dengan rampok pun semuanya telah melarikan diri, dikuasai oleh Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Aku nggak tahu lagi apa yang harus kutempuh ini, apa yang harus kita perbuat. Andai kata kita berdiam di sini, kita nggak berangkat, habis harta kita makan sendiri, modal kita. Karena kita di Makkah ini begitu di atas perdagangan. Apa yang harus kita perbuat?
Kemudian mereka pun berdiskusi, berdialog. Berkata ketika Al-Aswad bin Abdul Muttalib kepada Safwan, kenapa tidak kau cari jalan yang paling jauh dari arah pantai? Kau ambil jalan yang menuju ke arah Irak, yang sangat jauh dari jangkauan orang-orang Madinah. Ya, bahkan jalan yang tidak diketahui oleh kebanyakan bangsa Arab. Kau cari jalan motong ke arah Syam dari arah Najd. Kau akan melewati arah timur Madinah yang jauh sekali dari Madinah. Dengan harapan engkau akan selamat daripada mereka. Dengan harapan mereka tidak mengetahui jalan yang kau tempuh. Bahkan orang-orang Quraisy sendiri pun enggak tahu jalan ini. Jalan baru ini. Subhanallah. Ya. Jadi ikhwan, padang pasir itu kalau antum lihat seolah-olah semuanya pasir atau gunung-gunung batu. Tapi di sana ada jalan-jalan menuju Syam, menuju Irak. Kalau antum lihat seolah-olah enggak ada jalan. Maka dengan usulan ini ditunjuklah ketika itu orang yang tahu jalan. Namanya Furad bin Hayyan. Dia yang tahu jalan dari Bani Bakar. Berangkatlah mereka. Berangkatlah kafilah yang membawa harta milik orang-orang Quraisy ini. Pemimpinnya Safwan bin Umayyah. Dia ambil jalan yang paling terbaru yang tidak dikenal kebanyakan orang. Tapi ikhwani rahimanillah wa yakum ajmain, apapun ceritanya, yang namanya berita itu cepat sampai. Ya, maka sampai pula berita ini ke telinga Rasulullah, sampai berita ini ke Madinah dan para sahabat. Perkaranya, karena ada seorang kaum muslimin yang bernama Sulaid bin Nu'man, dia telah masuk Islam, berkumpul-kumpul di dalam majlis khamar. Ya, berkumpul-kumpul di tempat minum-minum khamar. Ketika itu dia telah masuk Islam dan khamar belum diharamkan. Kumpullah dia dengan Nuaim bin Mas'ud al-Ashja'i. Ketika itu belum masuk Islam. Nuaim bin Mas'ud. Maka mereka minum, mereka bersenda gurau. Setelah mereka mabuk, maka keluarlah berita ini disampaikan oleh Nuaim. Bercerita dia, dan kafilah yang akan dipimpin oleh Safwan akan berangkat dari jalan sini, ada hari ini gini. Seketika Sulaid ini walaupun dia mabuk, setengah mabuk, dia tahu ini berita bagus untuk kaum muslimin. Segera dia lari menuju Rasulullah. Berangkatlah dia ke Madinah. Dia ceritakan kisah ini sampailah ke Rasulullah SAW. Maka segera Rasulullah siapkan pasukan. Enggak banyak, 100 saja penunggang kuda. Di bawah pimpinan Zaid bin Harithah Al-Kalbi. Rasulullah enggak ikut. Segera Zaid menuju jalan yang disebutkan tadi. Ya, maka berhasillah mereka mengejar kafilah tersebut. Bahkan mereka kuasai secara tiba-tiba, mereka hadang. Ketika mereka berhenti di oase atau air di padang pasir di arah Najd sana yang bernama Qardah, ketika itulah mereka diserang tiba-tiba, dikuasai seluruh harta orang-orang Quraisy. Adapun Safwan lari tunggang-langgang dengan sahabat-sahabatnya. Maka pulanglah kaum muslimin membawa harta milik orang-orang Quraisy kembali. Semakin parah, semakin dalam luka orang-orang Quraisy. Bahkan kaum muslimin berhasil menawan penunjuk jalan Farad bin Hayyan dan 2 orang bersamanya. Mereka pulang membawa harta rampasan perang yang banyak dari cawan-cawan, bejana, perak dan seterusnya yang dibawa oleh kafilah ini. Yang jika dihitung sebanyak 100,000, 100,000. Ya. 100,000 dirham. Banyak. Maka Rasulullah bagi-bagikan ini kepada pasukan ini, pasukan yakni Zaid bin Harithah. Setelah beliau ambil 1/5 daripadanya. Adapun penunjuk jalan tersebut, Furad bin Hayyan, dia masuk Islam dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kira-kira bagaimana tanggapan orang-orang Quraisy? Semakin parah, semakin jadi-jadi mereka meradangnya. Semakin mereka gelisah. Ya.
Perang Badar mereka kalah, harta mereka sekarang habis. Maka menurut mereka nggak ada kecuali dua jalan yang harus ditempuh. Yang pertama, mereka harus tunduk, hilangkan kesombongan mereka. Kalau memang mereka mau, ambillah jalan tengah. Yakni apa? Genjatan senjata dengan kaum muslimin. Sementara mereka merasa kaum muslimin itu nggak ada apa-apanya. Ini jalan pertama, pemikiran pertama. Ya, andai kata mereka, yakni mengadakan genjatan senjata dengan kaum muslimin, akan nampak eksistensi kaum muslimin telah diperhitungkan. Maka orang-orang Arab akan mempermalukan Quraisy, akan memperhitungkan kaum muslimin. Atau jalan yang kedua, mereka kumpulkan semua kekuatan mereka untuk memerangi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya, untuk mengembalikan kehormatan mereka. Ya, dan mereka berkehendak untuk menghabisi Muhammad dan para sahabatnya agar kembali mereka memimpin bangsa Arab, disegani bangsa Arab. Maka sepakatlah mereka mengambil jalan yang kedua. Maka semakin lama, semakin dalam mereka persiapkan berbagai macam bentuk persiapan untuk menghabisi kaum muslimin dalam peperangan yang akan terjadi kelak yang telah mereka rancang. Dan inilah dia muqaddimah sehingga terjadinya perang Uhud yang insyaallah taala kita akan selesaikan pembahasan tentang perang Uhud di minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaihi wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.